Piridam Pharma ini udah lama nggak lama-lama banget sih nggak kita bahas, tapi ada berita terbaru ya yang kalau misalnya my friends lihat berdasarkan keterbukaan informasi dari emitennya. Di sini kalau misalnya my friends buka dari keterbukaan informasi disebutkan bahwa pada tanggal 18 November 2025, PIVA Australia Pty Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Victoria Australia, PAPL yang merupakan entitas terkendali PT Piridam Pharma Tbk, telah menandatangani share subscription agreement dengan SMG Management Limited, baik suatu badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum British Virgin Islands sehubungan dengan rencana SMG Management Limited terkait dengan penyertaan Class B Preference Shares oleh SMG Management Limited di dalam PAPL. Jadi si PAPL ini tuh anaknya si PIVA nih my friends. Ini kalau misalnya my friends lihat lagi tambahan informasinya, perjanjian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Tanggal transaksi itu 18 November 2025. Objek dan nilai transaksi merupakan penyertaan redeemable convertible Class B preference shares oleh SMG Management Limited pada PAPL dengan sejumlah keseluruhan sampai dengan 20 juta Australian dollar ya. Jadi ini mungkin kalau kita hitung sekitar 200-300 miliaran ya my friends ya. Nama pihak yang melakukan SMG Management Limited dan PIVA Australia Pty Limited. Dan sebagai penjelasan untuk transaksi di sini my friend bisa lihat bahwa redeemable convertible Class B preference shares adalah saham preferen Kelas B dengan hak tebus yang dapat dikonversi. Transaksi ini dilakukan untuk penambahan struktur permodalan PAPL. Dan di sini kalau dilihat memang tidak ada dampak secara material. Nah, hal yang menarik yang bisa my friends perhatikan di sini adalah di sini memang kalau saham preferen itu dia punya haknya berbeda ya. Jadi bukan seperti saham biasa, dan biasanya yang namanya saham preferen itu memang ada dividen khusus ya. Jadi dia kayak obligasi tapi saham gitu my friends. Nah di sini kalau misalnya my friends lihat saham preference ini bisa dikonversi. Jadi dia seperti kayak hutang tapi bisa dikonversi. Nah ini kalau dilihat sebenarnya memang masih banyak informasi yang perlu kita gali lagi, tapi yang jelas adalah seperti yang pernah kita cerita dari beberapa waktu terakhir ini, ketika perusahaan tuh lagi ekspansi, dia mau melakukan akuisisi dan berbagai macam hal, pasti dari sisi neracanya pasti akan stretch ya. Jadi utangnya skalanya besar, jadi harus ada penambahan injeksi dana nih my friends. Nah dengan adanya ini sebenarnya bikin laporan keuangan atau kinerja keuangan terutama anaknya si PIVA yang di Australia ini akan jauh lebih sehat nih. Jadi kalau mau ekspansi lebih agresif lagi, ini peluangnya terbuka lebar. Jadi ini seharusnya menjadi salah satu narasi yang positif buat jangka panjang untuk saham si PIVA ini sendiri. Jadi PIVA bisa menjadi salah satu yang my friends seperti ini ya, karena berita ini seharusnya menjadi salah satu momentum positif buat saham PIVA.